Hari ini hari Senin, pekan biasa ke-18, tanggal 5 Agustus 2024. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Win Lung. Andrew Ling Yulung and Sel Ling Yulung. Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Sylvia, Asher Priscilla, Campbell, Drexel Christian, Esensia di Serian Sarawak. Dan juga untuk Auntie Regina Ho, untuk Auntie Elizabeth Ho di Kuching. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk kesehatan Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, untuk kesehatan Ibu Poloria Dorotia di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk keluarga Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk keluarga Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Lawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yohanes yang di Lim dan usaha Perda di Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Agnes Vela di Jakarta, untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani Servasius Ilmedi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati di Surabaya, untuk Ibu Monika Weni dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya Andi Widodo, Elena Widodo Susanti Wijaya di Amerika, dan dari Wijaya Florentina Mikael di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ahnia Ali. Kita juga berdoa untuk kesehatan, keselamatan, ketenangan arwah-arwah yang telah meninggal dunia, Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Dikok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Mangtiti, Lim Li Kiong dimakamkan di Penang, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Bung Wati Chong Micin dimakamkan di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Melihat orang banyak, hati Yesus tergerak oleh belas kasih dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Ahyali. Selamat sore juga Romo. Di dalam bacaan pada hari ini kita akan memperdengarkan bagaimana memperlunak ajaran untuk menyenangkan orang jelas salah. Akibatnya memberati beban Yeremia. Tetapi karena Yesus menyampaikan warta seutuhnya, maka para pengikutlah yang akan menikmati hasil kelimpahannya. Malah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, berkenanlah menyatakan siapa Engkau sebenarnya bagi kami. Puaskanlah lapar kami akan Dikau dalam diri Yesus Putramu, yang menjadi rejeki kehidupan dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur, yang berasal dari Gibeon, berkata kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan di tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau buatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampah. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitulah jugalah aku akan mematahkan Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah, katakan kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu
tetapi aku akan buat gandar besi sebagai penggantinya. Sebab bila sabda Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah serahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanani, dengarkanlah hai Hanani, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hanani dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maksud tanggapan dengan Brethren. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja yang memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ikan, sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Mereka lalu membagi-bagikannya kepada banyak orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potong-potongan roti sisanya dikumpulkan sampai 12 bakul penuh.
Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk para wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para murid bingung menghadapi orang banyak di tempat sunyi tanpa persediaan makanan. Maka mereka meminta kepada Yesus agar orang banyak itu disuruh pergi saja. Tetapi Yesus membangkitkan iman dengan menyuruh para murid mencari makanan. Perbanyakan roti menjadi tanda melimpahnya anugerah bagi mereka yang mendambakan Mesias. Nabi Yeremia memberikan gambaran nabi palsu biasanya melayani apa yang disenangi orang, bahkan tidak segan-segan memperunak ajaran atau malahan memalsukan ajaran. Sebaliknya nabi sejati selalu ingin setia akan panggilannya. Ia tidak peduli apakah membuat sandungan atau tidak. Dia berani mengakui kebenaran seutuhnya. Bukankah kita juga sering tak sampai hati atau takut menyampaikan suatu kebenaran? Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga ke keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Rasul Allah yang kudus. Allah Bapa murah hati, berkenanlah bersabda kepada kami bahwa Engkaulah kelangsungan hidup kami berkat roti anggur suci ini. Ialah Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus. kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan, dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena Putra-Mu telah memberitahu apa yang dapat mendatangkan kedamaian sejati. Dialah rezeki kehidupan bagi setiap orang dan bangsa. Dialah kesehatan dan kedamaian kami selama hidup, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, seluruh orang yang mohon doa kepada kita pada hari ini dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Hayali. Selamat sore, terima kasih juga Romo.